agama, gitu. Saya mengaji, bertemu dengan guru. Akhirnya dijelaskanlah bahwa segala suatu hal itu ada sangkut pautnya dengan jin. Jadi ada campur tangan jin di situ. Jadi bila ada orang yang katanya bisa melihat masa depan, kita bisa. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya MC Mang Cepi. Santri Gondrong ya, karu-karuan. Masih tetap di channel yang sama, ialah Poksang Podcast Santri Ngalong. Ada yang untuk episode kali ini saya akan berbicara dengan narasumber dan juga tema yang sangat dibilang unik dan juga menarik. Ini semua orang pasti dalam masalah ini semua orang pasti bertanya-tanya, banyak yang ingin ditanyakan. Mungkin boleh ntar kepada teman-teman yang ada di studio dan di rumah untuk memberikan masukan untuk pertanyaan untuk saya untuk bertanya kepada beliau. Karena tema pada malam hari ini adalah pergaiban. Cincin. Wow, ngeri. Apa hubungan dengan pergaiban? Ini adalah apa benar indigo itu ada? Itu temanya adalah indigo gitu. Orang pasti bertanya-tanya indigo itu apa? Bukan indigo itu apakah ini dia itu goreng? Bukan. Itu mah cuma singkatan indigo. Apakah ini dia itu goreng? Enggak. Ya. Tapi indigo yang banyaklah beredar di masyarakat luas tentang masalah indigo. Semua orang pasti bertanya-tanya indigo itu apa sih gitu. Sekarang alhamdulillah kita bertemu dengan narasumber langsung. Beliau itu menurut orang katanya, meskipun beliau sendiri tidak mengakui, tapi banyak orang masyarakat sekitar dan saudaranya juga, orang tuanya juga menyebut bahwa beliau ini adalah salah satu dari sekian banyak yang indigo, istilahnya bagian dari indigo itu tersebut. Yang bersama narasumber kita adalah perkenalkan aja lah sendirilah biar tidak capek-capek. Takutnya ada nama yang samaran, nama yang panjang, Nama siang, nama malam. ada nama siang, misalkan ada malamnya ini, ya silakan. Oke, untuk teman-teman semua, perkenalkan, nama saya itu punya dua nama. Dua nama ya, yang asli dan yang palsu. Yang asli dan yang benar. Benar. Anu hiji di nunguran, hiji di kolot. Oh, dua. Kerusum, lagi usum. Iya. Ya, lagi musim, jangan putus kalau. Jadi nama saya itu di KTP atau di akte Frana Nurdiman. Prana Nurdiman. Frana. Ya. Bukan Frana Lewu, tapi beda. Itu mah Kiprana. Ini mah Mang Prana. Frana aja, Mang aja. Atau juga biasanya orang manggil itu Kang Fakih katanya. Kang Paki. Jadi kalau dari guru saya itu kasih nama namanya Muhammad Al Fakih. Oh iya. Tapi kalau nama akte Frana Nurdiman, jadi bebas lah mau manggil Mang Prana boleh, silakan Mang Fakih boleh. Mungkin saya bisa mengategorikan gini. Ketika Anda berhubungan dengan yang astral, Anda itu dibilang Mang Prana. Tapi kalau Anda identik lagi berhubungan dengan acara hijama berbekam, beliau juga bisa bekam. Enggak kepada hadirin di rumah bila ingin berbekam, ada di sini di bawah ini ya. Sebentar ada Al-Irtifa itu. Al-Irtifa apa? Al-Irtifa Health. Al-Irtifa Health. Nah, itu adalah untuk keahlian-keahlian para santri selain dalam bidang pergoiban juga bisa dalam hijamah, yaitu bekam kesehatannya. Jadi ada medis dan non medis, insya Allah para santri Al-Irtifa ada. Di bawah ini tinggal hubungi WA atau IG atau apa nomor telepon admin ada di sini. Mungkin kalau lagi namanya itu ya lagi ngurusin orang astral, makhluk astral, Prana. Tapi kalau lagi ngebekam, kalau lagi hijamah Muhammad Paki.
beda Beda. beda Jadi versi. bagus ini. Bukan orang itu bukan nama siangnya ini, nama malamnya ini enggak. Karena beliau bukan Banci juga ya. Nama malam itu Nama malam Piona. itu Piona. Ini gehel dia Piona. Nah, latar belakang narasumber kita adalah seorang ya biasalah seperti kita. Cuman berhubung ini dengan kami mempunyai tema pergaiban yang berhubungan dengan apa namanya ada tadi apa namanya indigo. Kebetulan latar belakang beliau juga sebagai seorang indigo katanya gitu ya. Mari kita buktikan apa sih itu indigo itu. Nah, itu untuk ini permasalahannya adalah orang itu kan ada yang tahu, ada yang kurang tahu, ada yang memang tidak tahu, seperti ada yang percaya, apa juga ada yang tidak percaya, ada yang kurang percaya dan setengah percaya setengah tidak kayak gitu. Bimbang. Bimbang itu. Jadi kita buka dengan pertanyaan pertama ya untuk mengklirkan keraguan yang beredar dan untuk menambah wawasan. Kan tujuannya podcast kita itu adalah untuk menambah keilmuan dan wawasan kita ya. Bagus. Supaya tidak terjebak dalam sesuatu masalah tapi dengan tanda kutip ya, masalah itu tidak tahu tapi kita meyakininya. Mari kita kalau belok kita luruskan. Ya, betul. Untuk meluruskan masalah ini adalah pertanyaan pertama, apakah benar indigo itu ada? Itu aja pertanyaan pertama. Oke, kita coba jawab dulu sebatas pengetahuan saya gitu. Jadi mohon maaf bila ada kawan-kawan indigo yang lebih senior misalkan gitu. Oh indigo juga ada seniornya? Ya barangkali. Kalau saya kan masih kelas junior lah. Oh iya. Jadi gini sebenarnya, kalau indigo itu kan awal mulanya itu sebenarnya bukan dari negara kita ya, bukan dari Indonesia, tapi dari negara luar. Dari negara luar, kita itu biasanya indigo itu kalau di kita kadang disebutnya gini, oh itu mah kalau bahasa Sunda gitu ya, turunan katanya gitu. Oh iya, suka ada. Wah itu mah ilmu turunan dari puyutnya gitu. Kalau seputar indigo itu kurang lebih di tahun 1960 sampai 1980 lah. Awal mula sebutan indigo itu ada di belahan dunia Eropa lah kurang lebih. Jadi di situ ada cenayang itu kalau di kita itu kayak paranormal lah. Paranormal yang dia itu bertemu dengan seorang anak kecil, ceritanya itu. Dan si anak kecil ini ternyata memiliki kemampuan yang sama dengan paranormal tersebut. Oh iya. Kurang lebih. Jadi seolah-olah loh kok bisa ini anak ini itu punya kemampuan menerawang lah dalam tanda kutip. Iya. Sedangkan dia tidak belajar. Sedangkan kalau cenayang ini kan butuh waktu untuk belajar, belajar ilmunya segala macam, ngulik dulu. Nah kalau untuk anak ini kenapa tiba-tiba bisa? Akhirnya di situ muncullah, oh ini disebut anak indigo awal mulanya dari itu tahun 1960 kurang lebih awal mulanya seperti itu. Lalu semakin kesini sering berkembangnya zaman, media sosial dan lain-lain, akhirnya di Indonesia pun booming lah ada kata-kata bahwa oh ini anak indigo, ini anak indigo katanya, ini orang indigo. Iya. Seingat saya juga Mang Pran ya, dulu pun waktu ketika saya masih Islam remaja, memang tidak terdengar di kuping itu ada indigo itu nggak kenal. Cuman untuk sekarang semakin banyak kemajuan zaman teknologi gitu ya. Akhirnya ngerti. Pertama juga waktu ketika ada di acara di salah satu stasiun televisi swasta kita kan ada acara itu seperti orang indigo. Pikir-pikir indigo apaan gitu. Barulah ngeh gitu lah. Oh indigo itu adalah sebutan buat orang yang istilahnya tanpa belajar pun tahu dia bisa gitu. Ya, jadi katanya seseorang yang punya kelebihan khusus gitu. Indra keenam ya, katanya seperti itu. Indra keenam tanpa belajar katanya itu adalah kalau saya kenalnya bukan Indra keenam, Indra Brukman. Kalau saya kenalnya Indra Birowo. Kenalnya, artis tapi mereka mah udah nggak kenal kita. Kita yang kenal mereka. Nah itu. Oke. Gitu. Jadi menurut anda itu kan sejarahnya. Ya. Berarti menurut anda indigo itu ada nggak Pak? Nah, walaupun saya sendiri orang bilang
katanya, oh tanaman prana itu indigo, bisa ini dan bisa itu. Kalau untuk saya pribadi, secara pribadi diri saya sendiri mengatakan bahwa sebenarnya indigo itu ada, tapi hanya sekedar sebutan. Maksudnya? Jadi hanya sekedar, ya mungkin orang lain menyebut saya indigo ataupun siapapun dia indigo misalkan, ya itu terserah mereka gitu. Kalau yang saya yakin itu sebenarnya indigo itu ya antara ada dan tidak ada gitu. Karena apa? Indigo itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Karena kan itu terjadi hal-hal yang aneh itu pada diri sendiri dan tidak bisa dibuktikan. Nah, itulah masalahnya. Jadi kalau misalkan bilang ada, kita kutip, bilang ada juga, gimana membuktikannya. Nah kayak gitu. Bilang jadi tidak ada misalkan, tapi kita bisa merasakannya. betul. Kalau misalkan ada orang yang bilang indigo itu ada apa tidak sih sebenarnya, yaitu kembali ke kepercayaan masing-masing. Sedangkan saya diri sendiri pun tidak merasa bahwa saya itu adalah seorang indigo gitu. Cuma orang lain saja lah yang nyebutnya kayak gitu, katanya punya kelebihan ini itu gitu. Oh iya. Jadi intinya mah nyambung dengan pertanyaan berikutnya lagi. Perasaan sebagai seorang indigo yang yang kata perasaan sebagai seorang indigo yang katanya indigo gitu, padahal mah diri sendiri pun saya enggak merasa gitu kan. Iya, jadi perasaannya gitu ya, orang lain nyebut indigo tuh kayak gimana misalkan. Perasaannya teh sebagai apa ini teh sebagai indigo, kumaha sih rasanya? Bagaimana sih rasanya indigo itu? Oh, sebenarnya kalau perasaan itu terkadang saya sendiri pun bingung. Jadi bingungnya itu karena memang saya dulu itu tidak belajar seputar yang hal yang goib, belajar spiritual secara Justru itu khusus. katanya, Ya, kan tadi teh ya menurut sejarah. ya karena itu belajar tidak, lebih bisa. tidak mempelajari. Jadi untuk perasaannya gimana? Sebenarnya gimana kita mengaplikasikannya? Jadi perasaan ini bisa jadi perasaan sedihnya ada, terus bersyukurnya ada, tergantung kita mengaplikasikannya seperti apa. Sedihnya itu kayak gini. Jadi misalkan kalau ada orang yang punya masalah atau apapun itu, terkadang kita itu bisa peka melihat keadaan hatinya gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya nih, kembali ke pertanyaan yang tadi awal, indigo itu adalah salah satu kelebihan seseorang yang hatinya itu lebih peka daripada orang lain, atau seseorang yang bisa memaksimalkan kinerja otaknya lebih dari orang lain. Jadi misalkan lebih ke ilmiah Anda itu lebih mungkin. ilmiah, iya. Jadi kayak gini lah, misalkan kalau kita datang ke suatu tempat, terkadang kan kita ada yang nyaman di tempat itu, ada yang merasa wah tempat ini kayaknya nggak enak nih, nggak nyaman buat tubuh kita. Nah itu adalah satu hal yang dirasakan oleh orang-orang indigo. Hanya saja orang indigo itu biasanya lebih peka gitu loh. Lebih peka. Jadi misalkan datang ke suatu tempat, kita lebih cepat merasakan kondisi tempat itu, apakah tempat itu nyaman atau misalkan tempat itu nggak enak atau gimana. Jadi seolah-olah kita bisa merasakan aura sekitar lah. Kita itu lebih peka terhadap alam sekitar. Nah untuk rasa sedihnya itu kenapa sih sebagai indigo itu sedih? Karena orang lain itu terkadang berpikir kita bisa melakukan segalanya gitu. Sedangkan kita pun sama-sama manusia biasa gitu. Jadi kadang kan orang lain, oh ini dia indigo nih, coba misalkan tolong ini sembuhkan penyakit ini, atau misalkan ada keluhan segala macam apa itu. Sedangkan kan kita tahu kembali lagi masalah penyakit dan lain-lain, Allah lah yang berhak untuk mengangkatnya atau berhak untuk menurunkannya. Sedangkan kita nggak bisa apa-apa sebenarnya seperti itu. Jadi untuk sedihnya itu terkadang orang lain itu berpandang kita itu aneh-aneh gitu. Aneh-aneh. Seorang memandang kita sebagai orang aneh gitu. Iya, sebagai orang aneh. Tapi memang kadang-kadang kebanyakan di masyarakat ketika indigo itu orang bisa memahaminya ketika orang sudah besar, orang bisa istilahnya lah gitu secara kasar, bisa memuji, bisa mengakui gitu. Tapi ketika kecil kadang-kadang kan orang yang indigo itu kadang-kadang susah bergaul. Iya. Kadang orang itu suka bilangnya aneh. Kalau bahasa kerennya mah, siapa mah freak gitu. Iya, betul. Aneh, tombutan, sampai orang pada ngejauh. Akhirnya kan si anak ini tuh bukan sendirian gitu, nelon lagi gitu. Betul. Nah biasanya kalau orang indigo itu salah satu kesedihannya juga, betul. Jadi kita itu terkadang merasa sendiri. Kenapa merasa sendiri? Karena kita merasakan apa yang orang lain nggak rasakan gitu. Jadi pada saat kita menjelaskan, oh ini saya nggak enak nih di sini, sedangkan orang lain ya biasa aja gitu.
Iya. nggak merasakan hal yang sama seperti kita, jadi kita bingung mau cerita ke siapa gitu loh. Biasanya pastilah untuk Kadang orang orang-orang juga yang rada-rada kalau lagi masa kecil orang rada takut itu Ya. sama orang itu, "Ih, jangan ini gitu, dia mah anak kecil tuh ngomongnya Aneh-aneh. aneh-aneh, Iya, emang jangan dekat gitu kan ya gitu. Itu salah satu kesedihannya ya, Ya, itu meskipun udah gedenya mah kan orang, "Ih, tolongin dong." Nah kalau udah gede bisa ya, minta tolong, ada ini istilah sebagai bentuk pujiannya, istilahnya dia mengakui bahwa itu. Tapi ketika kecil mah kayaknya ya anak-anak indigo gitu kadang-kadang kayak yang kesepian juga gitu kan. ya kesepian, dan juga terkadang memang bertindak aneh sih kadang. Nah, Mereka kan bisa Anda kayak aneh suka- juga waktu kecil nggak? Iya, kalau saya sendiri pribadi ada cerita. Heeh. Ini pun diceritakan oleh orang tua saya nih pada saat itu. Katanya dulu saya itu pada saat ada salah satu tetangga Ya, kesurupan. Pada saat saya kecil, saya pun nggak ingat gitu ceritanya. Cuman ini cerita dari orang tua. umur berapa kira-kira? Kurang lebih antara 4 sampai 5 tahun. Oh, kalau itu masih ingat-ingat lupa lah. Ya, ingat-ingat lupa ingat. Hmm. Ada yang kesurupan, terus dia itu sama warga kan pada dikerubungi gitu, nggak sembuh-sembuh. Udah manggil siapa aja katanya ini. Waktu itu. Belum waktu sih, itu. masih dikerubungi warga, belum manggil kayak ustadz gitu ya. Karena dulu itu kan jarang lah Mm-mm. di suatu tempat, ustadz itu dulu jarang. Nah pada itu saya tiba-tiba jalan menghampiri dia, terus sama katanya kalau saya itu diusap bagian mukanya, orang itu tiba-tiba sembuh. Mm-mm. Nah setelah itu saya ngambil air katanya, terus kayak baca-baca doa gitu ke airnya, dikasihkan lah air itu, diminumkan ke orangnya dan orang itu langsung sembuh. Itu sembuh. Nah dulu pernah kejadian seperti itu pun cerita dari orang tua, makanya dari situ mulai, oh ini katanya punya kelebihan kayaknya gitu ya, Indigo kayak gitunya. katanya gitu. Cuma kan kalau dulu Sekarang ya belum indigo itu populer kan, lah. iya, kalau indigo kan sekarang lah. Iya benar. Nah sekarang itunya apa? Tadi kan ada sedihnya, ada Kelebihannya ada ya, senangnya gitu. Senangnya Kalau senangnya bisa itu- berteman dengan yang tak terlihat. bukan sih, bukan. Oh apa? Jadi untuk senangnya atau sisi positifnya ya, Hmm. kita itu jadi nggak mudah tertipu sama orang lain. Oh iya. Apalagi kalau zaman sekarang kan zamannya booming yang kayak pergoiban, terus musim, oh ini katanya jimat buat apa gitu. Karena kita bisa lebih sensitif gitu, kita tahu bahwa orang itu bohong atau enggak gitu. Karena kan kebanyakan ya punten kebanyakan bohong gitu kan, hanya ya tipu-tipu Kayak lah. kamar kayak Siana gitu. Nah eta Aduh, bahaya itu bahaya. itu bahaya, Menurunkan derajat orang pinter, murah gitu. murah gitu. Jadi orang tuh aduh, ampun gara-gara Yana. Nah itu karena kan kebanyakan zaman sekarang itu malahan orang-orang, saya tuh bingung gitu. Orang-orang malah pengen mengaku bahwa dirinya itu indigo gitu. Padahal nggak enak jadi indigo itu ya. Nggak enak, dan saya pun emang nggak merasa sebagai indigo, atau indigo pun hanya sebutan orang lain gitu. Bukan indigo itu jadi gimana-gimana, enggak. Oh. Kita jadi lebih, sama kita lebih sensitif terhadap alam sekitar aja. Biasanya kalau orang indigo itu, atau misalkan orang yang punya kelebihan, dia lebih aware terhadap alam sekitar. Nah, Karena kan kita bisa merasakan keadaan alam itu enak atau enggak sih, tempat Nah. ini enak atau enggak sih. itu enak apa enggaknya ada berhubungan enggak dengan yang masalah astral begitu? Astral untuk Apa emang istilahnya kan kalau orang Cina bilang feng shui-nya iya. atau apa ini mah energinya nggak enak itu gara-gara ada yang makhluk begituan atau apa? Memang suasana alami biasa gitu, ini nggak enak, nggak cocok. Nah, iya. Ini Gimana? juga sebenarnya ada sangkut paut dengan yang begitu itu kan, karena kalau misalkan kita berbicara secara agama Islam ya, ada yang namanya jin gitu kan. Sedangkan kan kadang jin itu suka di tempat-tempat yang kotor, Lembab. tempat-tempat yang lembab, yang kumuh. Nah jadi kita itu bisa merasakan memang bila ada suatu tempat yang kotor atau kumuh, itu bisa mengundang jadi tempat para jin itu berkumpul lah. Iya benar. Nah, aura di sekitarnya itu pasti bisa berpengaruh terhadap tempat itu. Bisa jadi nggak enak. Nah, inilah yang menyebabkan kita harus menjaga tempat satu tempat itu supaya tetap bersih, tetap terjaga, supaya ya tadi auranya Anda tidak mau segar lah. disebut indigo, tapi Anda sebenarnya indigo, ya. Kata orang sih, sedangkan Iya. kalau saya Meskipun gimana Anda ya? tidak mengakui, tapi Anda indigo. Sekarang mah gitu dilihat-lihat, cuman ya itu mah kembali kepada diri Iya. Anda sendiri dan masing-masing orang ya.
tentang Sejarahnya masalah. nantilah. Ada pertanyaan satu lagi nih untuk season pertama ini ya. Ya udah. Benar nggak orang indigo bisa melihat masa depan atau masa lalu? Nah, oke. Itu banyak orang itu orang indigo kayak mau kejadian 2022 Oh iya, ada gini iya. begini itu. Nanya teh pasti yang ditanya itu di TV mau di mana. Orang indigo paling pertama yang duluan itu komen. Sebelum menjawabnya, mungkin saya cerita dulu perjalanannya kayak gimana ya indigo. Kenapa indigo itu sekarang sampai ada dan sampai booming. Jadi sebenarnya yang saya pelajari dulu itu kan saya hanya tahu lah bahwa oh saya itu ternyata bisa seperti ini. Ternyata orang lain itu nggak semuanya sama kayak saya gitu, nggak bisa merasakan. Saya mempelajari, terus akhirnya saya ulik juga. Dalam artian ulik itu mempelajari apa sih yang ada dalam diri saya itu. Nah setelah saya mendekati ke agama, gitu, saya mengaji, bertemu dengan guru, akhirnya dijelaskanlah bahwa segala suatu hal itu ada sangkut pautnya dengan jin. Jadi ada campur tangan jin di situ. Jadi bila ada orang yang katanya bisa melihat masa depan atau bisa melihat masa lalu, ini punten-punten buat orang-orang yang mungkin katanya indigo. Ini tidak menyinggung. Tidak menyinggung, Ini tidak pribadi. menjatuhkan sebelah pihak. Tidak menjatuhkan sebelah karena di sini kita tidak ada untuk rasisme juga, Ya, tidak ada. Cuman ini mah Sebagai edukasi aja. edukasi aja. Mungkin inilah pengalaman beliau dengan keilmuan beliau dan juga mungkin di luar juga ada dengan pengalaman berbeda. masing-masing berbeda. Setiap orang anak kembar pun pasti berbeda keadaannya dan situasinya. Ini pun apalagi kita berbeda-beda jauh kan nggak ada saudara nggak sama yang lain-lain. Ya betul. Ini menurut pengalaman beliau pribadi saja gitu ya. Jadi dulu itu pada saat saya menyadari ya bahwa saya itu ternyata ada keanehan daripada orang lain. Akhirnya saya kan tadi bertemu seorang guru, bertanyalah saya, Ustadz, saya itu kenapa kok kayak gini, beda dengan orang-orang yang lain. Nah, beliau itu hanya menyuruh saya itu pada saat itu udah ngaji aja katanya, ngaji aja nanti juga akan kebuka dengan sendirinya. Akhirnya Maksudnya kan saya kebukaan itu ntar juga bakal tahu terjawab, sendiri bakalan ilmunya terjawab, apa ya, gitu ya. bakalan terjawab. Dengan mengaji ya. Dan setelah saya ya alhamdulillah gitu ya, ngaji gitu ke majelis gitu, ngalong santren lah kalau zaman Santai sekarang, ngalong. akhirnya terbuka bahwa sebenarnya selama ini itu yang dulu terkadang saya pun bisa melihat masa depan atau bisa melihat masa lalu, ternyata itu adalah kayak bisikan jin. Dan itu kalau secara Islam ya nggak boleh lah gitu Nggak kan. boleh. Kenapa nggak bisa bisikan jin? Karena kan jin itu ya kita tahu lah jin itu umurnya lebih panjang dari manusia. Iya. Jadi bila ada satu hal terjadi misalkan di satu tempat 2 tahun ke belakang, nah jin itu kan bisa menyaksikan dan dia Bahkan bukan yang belakang ya, Wah, ratusan berapa tahun ratusan juga tahun ya pun bisa tahu. karena umurnya lebih panjang. nah itu mereka lah yang membisikkan gitu. Jadi Kita ngasih jadi tahu, tahu. menggambarkan seolah-olah oh dulu itu di sini pernah kejadian gini-gini secara rinci dan itu benar-benar rinci. Memang Makanya ada kalau- kejadian itu. Iya, Iya. makanya orang-orang indigo itu bisa mengetahui kadang, oh ini dulunya pernah terjadi kejadian apa, kejadian kejadian. Itu karena ada yang membisikkan kepada mereka. Kalau yang masa depan kan si Jin Untuk belum masa mengalami depan. juga. Nah, untuk masa depan itu sebenarnya adalah pertama itu seperti tipu daya. Tipu daya dari jin. Makanya kan kalau zaman dulu nih kalau kita membahas sejarah Islam, kita cerita Islami, dulu itu kan para jin itu saling berlomba-lomba untuk mencapai ke langit, ke lauh mahfuz untuk Ngintip katanya ya ngintip. tulisannya Ya. di kolam itu ya. Kalau zaman dulu pada saat zaman para nabi gitu ya, Rasul belum Isra Mi'raj. ya belum turun Iya, itu iya. jin benar-benar bisa intipkan ke lauh mahfuz dan mereka itu bekerja sama dengan para penyihir dulu itu. Kalau sekarang mah dukun lah mungkin disebutnya ya. Kayak dukun. Dukdak. Dukun kaidak. Aduh. Keremangnya anak. Nah kayak gitu dulu itu ada kerjasama antara jin dengan para penyihir. Jadi ada yang mereka jin itu ngintip informasi lalu diberikanlah informasi kepada para penyihir untuk Makanya menerima dulu masa itu depan. akurat. Ya kalau dulu itu akurat. Kalau sekarang itu sebenarnya hanyalah berupa gambaran. Ada beberapa hal sebenarnya yang bisa Kayak tetebakan. ya sebenarnya ketebakan karena kalau misalkan nih saya berkata oh nanti tahun 2024 misalkan
akan ada kejadian bagus atau kejadian jelek itu kan tebak-tebakan gitu. Bisa iya bisa juga tidak. Misalkan seperti ini, bila saya menyatakan bahwa saya melihat di masa depan itu ada 10 kejadian, bisa saja kan yang terjadi 5, 7 atau 8, tidak semua. Sebenarnya itu lebih ke tebak-tebakan, dan kita pun secara agama kan nggak boleh Tidak boleh. untuk menyimpulkan hal yang belum terjadi. Betul. Gitu. Mungkin karena dulu itu makanya para penyihir dulu zaman para nabi gitu ya, para rasul dulu sakti itu benar-benar sakti karena mereka itu istilahnya bisa melihat masa depan masa lalu itu karena mereka itu akurat karena langsung ngintip dari roh. Ya, Saya juga waktu itu pernah mengaji ketika Rasulullah SAW Isra dan Wal Mi'raj gitu ya, Isra dan Mi'raj itu langit itu udah tertutup, jadi nggak bisa sekarang menaik, nggak bisa naik ke atas. Ya, betul. Setelah Rasul Isra Mi'raj ditutuplah, jangankan sampai langit kedua, tiga, empat, sampai langit satu pun udah stuck di situ, tidak bisa naik ke atas lagi gitu. Bahkan sekarang mah si orang-orang yang seperti begitu tidak seakurat yang waktu zaman depan Nabi terdahulu gitu ya. Nah itulah di situ. Jadi kalau menurut saya sih janganlah kita terlalu mempercayai kita ada pandangan-pandangan masa depan. Cuma kita hanya sebatas boleh menjaga saja. Nah. Misalkan kalau ada yang berkata, nanti di tahun depan itu akan terjadi banjir misalkan. Ada terjadi Ya, sesuatu kita- musibah gitu berdoa kita mah. Sisi positifnya kita harus menjaga lingkungan itu supaya tidak membuang sampah sembarangan, supaya gorong-gorong itu kan tidak tersumbat, supaya tidak banjir, itu kita ambil sisi positifnya. Logis ya. Ya, dan jangan percaya 100% lah gitu. Karena ya tadi yang namanya kita ngeliat Cukup masa depan 1% itu, aja lah. ya hanya sebagai iya. sisi positifnya aja lah ambil. Kayak gitulah kurang lebih. Itu menurut pandangan beliau ya. Iya. Kesimpulan dari indigo ini lah. Mari kita simpulan, bantu nyimpulin ya. Jadi mau Anda yang menyimpulkan, Anda sajalah, Anda aja lah, karena Anda akan yang pakatnya. mengalami. Anda yang mengalami, Anda pakatnya. Jadi kesimpulan indigo itu adalah Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, kesimpulan indigo itu adalah kembali pada diri masing-masing untuk kepercayaannya pribadi gitu. Tapi untuk saya sendiri, janganlah kita terlalu percaya terhadap indigo atau terhadap sesama manusia gitu. Kalau memang manusia itu hanyalah manusia biasa, berbeda lagi dengan para aulia, para wali gitu ya, para wali Allah atau para zaman dulu ada para nabi gitu. Untuk orang-orang yang seperti indigo janganlah kita terlalu percaya 100%, karena segala suatu hal juga tetap kita kembalikan kepada Allah. Jadi untuk orang-orang yang bertanya apakah indigo itu ada atau tidak ada, itu kembali masing-masing, silahkan. Ada yang menilai ada, silahkan, monggo. Ada yang juga nggak percaya, silahkan, mangga. Tapi tetap yang kita harus percayai adalah Allah Subhanahu Wa Allah, ya. Taala. Nah, kayak gitu. Nah, itu penjelasan dari masih banyak sesi pertanyaannya dan sesi yang lain mungkin kita lanjut di part kedua. Ini untuk part pertama itu mungkin sekian dulu ya, karena akan lebih menarik lagi di part kedua dengan pembahasan masih dengan narasumber yang sama, Mang Fakih atau Mang Prana. Kita masih tetap di dunia astral ibadah gitu ya. Oke, kita break dulu, kita lanjut di part kedua, sampai bertemu di part kedua.